Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video yaitu cara merakit input balance. Terus juga nanti kita akan review dan terakhir kita akan cek seperti apa untuk hasil suaranya. Nah, begitu dulur yang masih penasaran dengan apa itu input balance, bagaimana cara pemasangannya dan seperti apa untuk suaranya, silahkan tonton terus video ini sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kelor ya, kita lanjut ke videonya. Jadi di sini saya sudah ada sebuah kit input balance. Jadi kebetulan kit ini adalah rakitan saya sendiri ya. Tapi untuk PCB-nya saya beli cuma PCB. Lalu untuk komponennya ini saya tanam sendiri, saya isi sendiri. Dan ini adalah kit input balance stereo lor ya. Karena ini dia ada dua channel gitu, jadi ini channel A, channel B, ya bisa dibilang stereo gitu. Jadi kit ini tuh bisa untuk dua buah kit ya, dua buah kit mono itu bisa menggunakan kit ini gitu. Tapi kalau misalkan dulur-dulur punya powernya cuma satu, itu digunakan salah satu saja, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, channel A atau channel B itu nggak masalah seperti itu. Tapi yang digunakan salah satu. Nah, di sini bagi dulur-dulur yang masih bingung cara perakitan input balance seperti apa, di sini saya akan coba kasih tutorial. Nah, jadi input balance ini adalah bisa dibilang adalah penguat input gitu ya. Bisa dibilang penguat input. Jadi supaya input dari HP ataupun dari laptop gitu, itu nanti ketika melalui kit ini dia jadi gainnya itu lebih kuat dan juga menjadi balance gitu. Dalam artian balance itu nanti dia sinyalnya jadi ada sinyal plus, min, dan ground gitu. Itu disebut balance. Jadi seimbang kan, ada plus, ada min, ada ground. Nah, tapi kalau input yang biasa itu input unbalance, itu cuma ada plus dan ground, nggak ada minnya, jadi nggak balance. Nah, kalau ini dia input balance gitu. Jadi inputnya nanti seperti di sini. Nah, ini ada 3 input kan, ada tulisannya di sini 1, 2, 3 gitu. Nah, yang mana 1 itu adalah ground, lalu 2 itu adalah fasa plus, dan 3 itu fasa min, seperti itu. Seperti itu. Jadi sinyalnya jadi balance. Jadi ada 3. Selain itu juga kalau emang rangkaian dari input balance atau inbalnya ini rangkaiannya bagus, itu sinyal dari power, sinyal dari HP atau dari laptop itu ketika diteruskan ke power amplifier itu nanti sinyalnya tetap bagus gitu, jadi nggak cacat. Sebaliknya kalau input balance-nya ini rangkaiannya jelek, itu malah kadang-kadang malah suara yang dihasilkan itu malah jelek gitu. Jadi memilih input balance itu sebaiknya harus milih yang bagus gitu untuk kualitasnya. Saya juga dulu pernah bikin lor ya, tapi saya nge-review input balance tapi ternyata hasilnya jelek, jadi nggak saya upload gitu. Dan itu bener, ternyata ada input balance seperti itu. Suaranya itu ketika saya pakai ya, itu malah jadi lebih buruk gitu, suaranya jadi serak, jadi pelan gitu, pokoknya aneh lah. Nah, kalau kit ini saya yakin ini kitnya sudah bagus lur ya, soalnya sudah banyak yang pakai juga gitu dan jarang ada keluhan seperti ini. Nah, jadi untuk perakitannya sendiri atau pemasangannya sendiri, dulur-dulur bisa pasang seperti ini ya. Nah, ini jack XLR ini adalah inputnya. Jadi misalkan dari HP atau dari VCD itu diambilkan, dimasukkan ke sini. Seperti ini jacknya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu di sini kan ada tulisan output dan juga volume ya, vol. Nah, vol ini dulur-dulur langsung sambungan saja ke ke potensio ya. Di sini juga sudah ada nomornya, jadi tinggal mengikuti saja. Lalu untuk output di kit inbal ini, outputnya itu menuju ke input power. Nah, di sini ada input power. Ini nanti saya contohkan pakai kit ini ya. Ini kit OCL HiFi. Suaranya sangat clarity, suaranya jernih, bagus lah pokoknya. Untuk rumahan sangat cocok. Begitu dulu yang minat silahkan diorder ya, linknya ada di deskripsi video untuk kit OCL HiFi ini. Nah, jadi dari output input balance itu masuk ke input power. Sudah cuma seperti itu lur. Jadi sangat mudah dan juga sangat simple.
Dan lalu di sini juga kit input balance itu kan dia membutuhkan tegangan ya untuk bisa bekerja. Nah, di sini kita lihat di kit ini itu sudah ada R-Sun lur. R-Sun itu R penurun tegangan ya, penurun arus seperti yang pernah sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi R-Sun ini dia adalah R untuk menurunkan arus gitu. Nah, ketika suatu kit itu sudah ada R-Sun-nya, maka kit ini itu bisa disuplai menggunakan tegangan yang besar gitu. Nah, di sini kan ada IC lur ya. IC ini kan dia bisa kerja di tegangan 15 volt gitu. Nah, berarti kit ini tuh membutuhkan tegangan 15 volt. Nah, karena di sini sudah ada R-Sun-nya, maka bisa kita suplai lebih dari 15 volt gitu. Jadi nanti ketika misalkan kita suplai 45 volt misalkan. Nah, ini kit ini tuh dia tetap akan tegangan yang masuk ke IC tetap akan 15 volt. Soalnya di sini sudah ada R-Sun plus dioda zener ini. Nah, bagi dulur yang sudah pernah nyimak video saya tentang R-Sun pasti sudah paham seperti itu. Jadi nanti untuk supply-nya ini kan untuk setrumnya ada VCC plus, VCC min dan juga ground ya. Nah, ini dulur-dulur bisa langsung jumper atau dulur-dulur ambilkan strumnya ini dari power supply utama gitu. Jadi diambilkan dari power supply powernya gitu, dari power supply drivernya gitu. Jadi bisa langsung ke tegangan tingginya. Misalkan kit ini disuplai pakai 45 volt. Nah, dulur-dulur ambilkan juga dari situ, atau strumnya dari sini di jumper, jadikan satu nggak masalah gitu. Jadi apa ya, lebih simpel gitu. Jadi dulur nanti nggak perlu ngerakit power supply tambahan gitu. Jadi ya sangat simpel lah seperti itu. Oke lor ya, ini kita rakit dulu. Selanjutnya kita akan cek seperti apa untuk hasil suaranya. Nah, oke lor ya, ini sudah selesai saya rakit. Dan oke, kita langsung saja play musiknya ya. Nah, ini untuk potensionya. Nah, ini karena si gainnya ini enggak terlalu besar lor ya, antara gain power dan juga gain input balance. Jadi dia ketika walaupun volumenya sudah full, itu belum klip dia. Ini belum klip ini. Nah, oke lor ya, jadi seperti tadi kurang lebih untuk suara dari input balance ini ketika kita pasang atau kita aplikasikan pada kit OCL HiFi ya. Dan ya karena kit OCL HiFi itu emang dia gainnya kecil, lalu juga kit inbal ini saya rasa juga ini penguatannya lumayan kecil lah gitu. Jadi ketika volumenya itu tadi saya mentokkan itu dia belum klip gitu. Jadi misalkan nanti ditambahin pakai aksesoris lain, misalkan pakai tone control, equalizer,
saya rasa sinyalnya masih tetap bagus gitu, nggak gampang klip seperti itu. Jadi kurang lebih itu lur untuk keunggulan power amplifier yang gainnya itu tidak terlalu besar ya. Jadi dia kalau ditambahin aksesoris ataupun penguat itu nggak gampang klip gitu. Jadi suaranya masih tetap mulus, masih tetap bagus gitu, masih enak didengar gitu. Oke lur ya, jadi seperti tadi kurang lebih untuk video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.